Anda kembali menyaksikan berita Satu Pagi. Pemirsa, masalah drainase atau saluran air di kota Surabaya hingga kini masih juga belum terselesaikan. Masih banyak titik-titik yang digenangi air ketika musim hujan. Seperti yang terjadi di Jalan Mejen Susongko yang selalu menjadi langganan genangan air. Pemkot Surabaya mencoba mengatasi problem itu dengan melakukan pelebaran drainase. Imbas dari proyek drainase, pedagang yang berada di sekitarnya malah mengeluh sepi pembeli. Bahkan omset mereka turun hingga 80%. Untuk di dalam, ya untuk semua karyawan lebih memantau, Pak. Jadi sering-sering memperhatikan fasilitas di dalam. Kalau untuk di luar, sering-sering disemprot air, disiram air biar debunya nggak sampai masuk lagi. Kalau untuk yang di dalam sudah pasti karyawan sedikit-sedikit harus memantau debunya jangan sampai masuk lah. Kalau udah ada debu harus cepat segera dibersihkan. Semoga ini pembangunan proyeknya segera selesai, Pak, biar kami juga omset kami juga kembali normal seperti dulu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Imbas proyek galian Jalan Jatiwaringin, Jakarta Timur mengalami kemacetan. Pada Selasa kemarin, kemacetan terjadi mulai dari pagi hingga tengah malam. Proyek galian yang ada di Jalan Jatiwaringin, Makassar, Jakarta Timur ini membuat jalan macet terutama di jam-jam sibuk. Ujung proyek galian berada dekat pintu tol Pondok Gede Barat dan di depan SPBU Jatiwaringin. Galian itu menutup satu lajur jalan. Jalanan yang semestinya bisa dilewati dua kendaraan bersisian, ini kini hanya bisa dilintasi sebaris kendaraan saja, sehingga memicu kemacetan di jam sibuk. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan kontributor Surabaya, ada rekan Ahmad Ali langsung dari lokasi titik galian. Juga ada jurnalis Juan Guardiola di Jalan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Surabaya terlebih dahulu dengan rekan Ahmad Ali. Halo, selamat pagi Ali. Bisa Anda laporkan seperti apa suasana saat ini di sana? Apakah pembangunan gorong-gorong ini masih berlanjut begitu, dan seperti apa dampaknya ke warga yang melintas sejauh ini? Silakan Ali. Baik, selamat pagi Rolando dan juga pemirsa. Galian yang dilakukan atau pengerjaan proyek yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya saat ini masih berlangsung. Dan bisa dilihat di belakang saya masih ada beberapa lubang-lubang yang belum tertutup karena memang masih membutuhkan pengecoran untuk penutupan drainase tersebut. Dan drainase ini memang sengaja dilakukan atau dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengantisipasi banjir yang selalu datang di daerah sini, Rolando. Di daerah HR Muhammad dan juga di mana saya berdiri ini adalah Jalan Mejen Susongko yang selalu ada genangan ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Padahal di daerah sini adalah kota atau pusat kota yang di mana masyarakat adalah masyarakat yang elit atau perumahan-perumahan elit, namun persoalan atau problem jalan masih menjadi problem pemerintah kota, terutama masalah banjir. Untuk itu pemerintah melakukan pembenahan drainase, namun dari pembenahan ini sangat berimbas pada masyarakat karena memang pada siang hari sekarang adalah jam sibuk atau para masyarakat mulai berangkat bekerja. Mereka ketika melakukan aktivitasnya untuk berangkat kerja harus menutup atau rela menutup hidung karena debu-debu sisa dari galian itu masih banyak di Jalan Mejen Susongko. Mereka khawatir akan kesehatan mereka, untuk itu mereka harus rela menggunakan masker dan menyadari bahwa memang di sini ada pengerjaan yang membutuhkan waktu lama dan mereka harus menjaga kondisinya masing-masing.
Selain itu, imbas dari bangunan ini juga Rolando bisa saya sampaikan banyak sekali di sekitaran Jalan Maijen Sungkono ini pedagang-pedagang. Mereka mengeluhkan imbas dari pengerjaan drainase ini berimbas pada turunnya atau omset dari penjualan mereka bahkan mencapai 80%. Untuk itu mereka berharap segera diselesaikan pengerjaan ini dan pemerintah juga memperhatikan debu-debu yang ada di sekitaran lokasi karena nanti sekitar pukul 8 hingga 9 kepadatan mulai ada di Jalan Maijen Sungkono ini, debu semakin tebal. Nah, itulah yang membuat mereka juga harus ekstra keras untuk membersihkan tempatnya, untuk menjaga kesehatannya. Rolando. Baik Ali, jadi artinya pemerintah juga sudah melakukan upaya ya, itu untuk melakukan pelebaran drainase, namun terjadi dampak lainnya begitu bagi masyarakat ya, ada yang terkait dengan dampak debu dan juga bagi pedagang yang mengalami kerugian juga di sana. Kita berharap juga tentunya ada solusi terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Ali, dan selanjutnya kita ke rekan Juan yang saat ini berada di kawasan Jatiwaringin. Selamat pagi Juan. Ya Juan, ini dari pantauan Anda bagaimana situasi lalu lintas di sana? Apakah masih terjadi kemacetan imbas galian? Seperti apa Juan? Ya, selamat pagi Ando dan juga pemirsa BTV. Kalau kami bisa menggambarkan bagaimana situasi dari arus lalu lintas yang ada di Jatiwaringin, Jakarta Timur saat ini, memang berdasarkan pantauan kami sejak subuh tadi, kendaraan sudah mulai memadati jalan Jatiwaringin ini, dan memang kalau dapat dilihat dari layar kaca Anda saat ini kondisi dari arus lalu lintas di jalan Jatiwaringin ini sudah tergolong ramai padat karena dari arah Bekasi menuju Jakarta ini masyarakat menggunakan jalan Jatiwaringin sebagai jalur alternatif menuju tol Jakarta Cikampek maupun tol Becakayu. Dan memang persoalan yang terjadi saat ini ya adalah penyempitan ruas jalan akibat proyek galian layanan pipa air yang ada di belakang saya saat ini. Sehingga pengguna jalan hanya bisa menggunakan satu jalur saja yang semula bisa menggunakan 2 jalur. Dan ini kami masih belum dapat memastikan apakah proyek galian ini akan selesai kapan, tetapi memang berdasarkan informasi yang kami terima dari petugas proyek galian yang tadi kami tanya-tanya, memang dia menyebut bahwa proyek galian ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ando. Baik Juan, jadi artinya Anda masih belum mendapatkan informasi kapan proyek galian ini akan selesai begitu ya. Baik, terima kasih Juan Guardiola dan Hilman, dan sebelumnya juga ada rekan Ahmad Ali dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, salam sehat selalu.